Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tema yang berjudul penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Javavia Agung Geravian Syah dengan NIM 2019-11-103. Yang kedua, Muhammad Novawi Bisono dengan NIM 2019-11-169. Yang ketiga, Andri Irawan 2019-11-201. Yang keempat, Muhammad Alvin Arocis dengan NIM 2019-11-205. Yang kelima, Ari Vinanda Adi Cahya dengan NIM 2019-11-210. Definisi dan rumus. Anggaran tenaga kerja langsung bisa didefinisikan sebagai anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kebutuhan tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi produk yang direncanakan dalam anggaran produksi tersebut. Rumus biaya tenaga kerja sama dengan total jam kerja kali tingkat upah tenaga kerja. Faktor-faktor penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. 1. Anggaran unit produksi. Anggaran unit yang akan diproduksi khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. 3. Standar penyelesaian produk waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Berbagai standar waktu untuk mengerjakan proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk menetapkan angka-angka standar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mendasarkan pada data historis atau pengalaman di waktu-waktu lalu. 2. Dengan cara yang mendasarkan pada penelitian khusus. 4. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Ada 3 macam sistem pembayaran upah. 1. Sistem pembayaran upah menurut waktu, yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyaknya waktu kerja mereka. 2. Sistem upah menurut unit hasil, yang menentukan bahwa besar upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja tergantung pada sedikit unit hasil yang mereka hasilkan selama bekerja. 3. Sistem upah dengan insentif, yang menentukan bahwa besar kecilnya upah akan dibayarkan kepada tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya mereka. Selanjutnya, pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung dapat diketahui dengan cara biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan dengan biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam MBE atau Management by Exception, perusahaan perlu menentukan batas suatu selisih yang dapat dianggap material atau tidak dan harus diperiksa. Misalnya 5%. Apabila terjadi selisih tidak menguntungkan tetapi masih dalam batas toleransi 5%, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung dikatakan terkendali. Tetapi apabila terjadi selisih tidak menguntungkan melebihi batas toleransi 5%, maka anggaran tenaga kerja langsung dikatakan tidak terkendali. Selisih bersifat menguntungkan
Mungkin juga perlu diperiksa untuk menentukan apakah anggaran tersebut tidak terlalu besar. Pendekatan digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. 1. Memperkirakan standar jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian, memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen, pusat biaya, atau operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen, pusat biaya, atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Yang ketiga, membuat data personel menurut kebutuhan jumlah personel atau termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tanggung jawab. Perencanaan jam tenaga kerja langsung. Yang pertama, studi waktu dan gerakan. Yang kedua, biaya standar. Yang ketiga, perkiraan langsung oleh penyedia. Yang keempat, perkiraan secara statistik oleh kelompok staf untuk menggambarkan satu dari 4 pendekatan. Diasumsikan produk utama diproses melalui 4 departemen produksi. Kita akan memusatkan pada satu produk dan satu departemen. Perencanaan tingkat upah. Penentuan tingkat upah tenaga kerja langsung rata-rata dalam departemen produksi atau pusat biaya sering bukan merupakan masalah yang serius. Pendekatan yang lebih disukai adalah merencanakan tarif dengan menghitung personal tenaga kerja langsung dalam departemen atau operasi dan tingkat upah individual mereka. Kemudian menghitung rata-rata. Pendekatan yang kurang dapat dipercaya mencakup perhitungan rasio histori antar upah yang dibayar dan jam pekerja langsung yang diterapkan dalam departemen. Rasio historis kemudian disesuaikan untuk kondisi yang telah berubah atau diharapkan untuk berubah. Tingkat upah rata-rata yang berdasarkan pada data histori sangat berguna untuk perencanaan masa datang hanya pada luas di mana terdapat konsistensi dalam operasi dan dalam jam yang diterapkan pada tingkat upah. Selanjutnya, struktur anggaran tenaga kerja langsung. Struktur anggaran tenaga kerja langsung harus selaras dengan struktur rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, waktu, bulanan atau kuartalan, dan menurut produk. Selanjutnya, kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Perencanaan dan biaya tenaga kerja langsung yang efektif memiliki keuntungan perusahaan yang sebagai berikut. Yang pertama, fungsi personal dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personel. Yang kedua, fungsi keuangan dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. Dengan demikian, mengetahui perkiraan biaya tenaga kerja langsung memungkinkan pegawai keuangan merencanakan kebutuhan kas bagi periode intern. Ketiga, biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk atau biaya per unit dan total biaya.
mungkin merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuat keputusan, seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. Keempat, pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan dipertinggi.